rencana setelah lulus apa? Pasti kamu mau ambil jurusan kedokteran UGM kan? Sejak dulu kamu bicara tentang mimpimu yang ingin masuk ke jurusan itu. Entahlah, Miss. Loh kok entahlah, bukannya kamu ingin menjadi dokter? Iya, memang benar. Tapi entahlah. Ada masalah apa emang? Ayo bicaralah. Tentang mimpi-mimpiku itu, Miss. Rasanya aku tak bisa memupuknya. Orang tuaku tidak setuju aku meneruskan perguruan tinggi. Mereka ingin aku bekerja di luar negeri sebagai TKI saja. Wah, rumit juga ya. Coba kamu ceritakan secara detail ya. Nanti kita cari solusinya bersama-sama. Begini saja, Wit. Kita konsultasi kepada Ibu Sinta. Mungkin saja beliau bisa memberi solusi tentang permasalahannya itu. Baiklah, nanti jam istirahat kedua saja ya, Miss. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Ayo, Widya, mari kita masuk. Ada apa ini? Ada yang mau kalian bicarakan kepada Ibu? Ini bukan masalah saya, Bu, tapi Widya. Baiklah, ceritakan masalahmu itu. Barangkali Ibu bisa bantu. Baiklah. Nah, begitu saja ya. Kapan kita melanjutkan? Lebih cepat lebih baik, Bu. Betul, Bu, secepatnya saja. Kalau boleh saya usul waktu jam istirahat masih 15 menit lagi. Saya rasa cukup untuk membicarakan hal ini kepada beliau. Saya rasa beliau saat ini juga masih berada di ruang kerjanya. Itu kita ke sana sekarang saja. Begitu Bu, ini permasalahannya adalah bahwa dia tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk melanjutkan perguruan tinggi karena ketidakmampuan orang tuanya dalam hal ekonomi. Jadi begini, Bu Sinta, Widya dan Nisa, sebenarnya saya memiliki solusi untuk permasalahan ini. Namun sepertinya kita tidak memiliki cukup waktu untuk membahas permasalahannya sekarang. Bagaimana jika kita mengagendakan berkunjung ke rumah Widya untuk membahas tentang pendidikan dan solusi agar Widya melanjutkan ke perguruan tinggi? Bagaimana? Kapan kira-kira kita bisa mengunjungi orang tuamu? Kalau hari Minggu pagi bagaimana, Bu? Insya Allah orang tua saya tidak berjualan karena sedang ada festival di komplek pasar yang tidak memungkinkan untuk berjualan. Apakah Bu Arin dan Bu Sita tidak keberatan meluangkan hari libur tersebut? Tentu saja tidak, Wit. Ibu merasa harus memperjuangkan pendidikanmu karena kamu salah satu murid terbaik di sekolah ini. Ibu tidak keberatan, Wit. Nesa, kamu juga ikut ya? Baik, Bu, dengan senang hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk dulu, Bu. Terima kasih, Wit. Keluargamu ada, Wit? Ada, Bu. Saya panggilkan dulu ya. Misal kamu ikut aku dulu ya. Ya, Wit. Wah, tamu spesial Bu Arin, apa kabar? Ini Bu Sinta, guru BK di sekolah Widya ya? Betul, Bu. Saya guru BK di sekolah Widya. Maaf Bu, begini keadaannya. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah diizinkan berkunjung. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa yang membawa Ibu sekalian ke rumah kami ini? Apa Widya membuat masalah di sekolah? Oh, tentu tidak, Bu. Justru Widya salah satu murid terbaik di sekolah. Syukurlah kalau begitu Bu. Lantas ada masalah apa ya Bu? Begini, Bu, langsung saja ke pokok permasalahannya.
Beberapa hari yang lalu, Widya menyampaikan bahwa dirinya ingin sekali melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Saya ingin mengklarifikasikan kepada Ibu selaku orang tua dari Widya, apakah betul Ibu tidak memperkenankan Widya untuk berkuliah? Karena begini Bu, saya sangat disayangkan bahwa anak secerdas Widya tidak bisa melanjutkan pendidikannya hanya karena terhalang dari restu kedua orang tuanya. Sementara Widya ingin sekali untuk belajar di perguruan tinggi negeri. Begitu rupanya. Langsung saja saya jawab ya Bu. Sebelumnya terima kasih atas perhatian Ibu kepada anak kami. Begini Bu, alasan kami tidak memperkenankan Widya untuk berkuliah di perguruan tinggi tidak lain dan tidak bukan adalah karena keterbatasan ekonomi yang kami miliki. Saya ini hanya pedagang di pasar. Sementara saya ikut berdagang bersama adik saya. Penghasilan kami hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar uang sekolah Bima dan adik-adiknya. Melihat kondisi tersebut, saya merasa tidak mampu untuk membiayai Widya belajar lebih tinggi lagi. Betul Bu, sungguh kami tidak bermaksud menghalang-halangi cita-cita Widya. Tapi apalah daya kami Bu, kami hanyalah orang miskin yang tak dapat menyekolahkan anak-anaknya. Maka dari itu kami bermaksud untuk mengirim Widya ke luar negeri untuk bekerja demi adik-adik. Betul Bu, dia harus tetap melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Pendidikan itu teramat penting dan harus diperjuangkan dengan gigih. Rasanya terlalu dini untuk menganggap persoalan ekonomi adalah faktor utama penghambat. Saya juga melihat bahwa Widya memiliki kemampuan yang begitu tinggi untuk berkuliah. Kemampuan yang keras pasti akan membuatkan jalan menuju keberhasilan. Saya percaya akan hal ini. Saya sepakat dengan Bu Arin dan Bu Sinta, namun lagi-lagi kami tidak berkemampuan untuk membiayai Widya, khususnya ketika ia akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Betul Bu, kami benar-benar kesulitan masalah keuangan. Kami tak ingin mengeluh, namun inilah hambatan terbesar kami saat ini. Bu, kedatangan kami ke sini bukan hanya untuk menceramahi akan kepentingan pendidikan. Bukan itu, kami ke sini juga membawa sebuah solusi yang cukup baik untuk ibu sekeluarga, khususnya untuk Widya. Wah, apa itu Bu? Widya tetap bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi Bu. Melalui program beasiswa Bidik Misi. Program ini ditujukan kepada calon mahasiswa berprestasi dan tidak mampu. Beasiswa yang akan diberikan berupa uang tunai dengan besarnya yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mengenai mekanisme pendaftarannya, sekolah akan membantu Widya. Masya Allah, Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih banyak Bu Arin, Bu Sinta. Betul kan bisa begitu Bu? Saya sangat bersyukur kalau memang Widya bisa tetap melanjutkan pendidikannya. Widya, kemarilah nak. Kamu tetap bisa berkuliah nak. Berterima kasihlah kepada ibu-ibu gurumu. Terima kasih banyak telah membantu saya, Bu. Mas, terima kasih banyak kamu sudah membantuku. Tak masalah kawan, sudahlah jangan dipikirkan.